Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Akhirnya kita berjumpa lagi bersama-sama dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Iman. Dan malam hari ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Lumento. Kiranya ibadah kita malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya pun bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Saatnya kita untuk bersatu. Kita satu dulu sejenak. Jemaatku yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita patut bersyukur kepada Allah Bapa karena kasih setianya. Kita tetap menikmati hari pemberian Tuhan dan bersyukur di tengah tantangan dan cobaan hidup. Mari menghayati betapa besarnya kasih Allah itu. Ya Tuhan, ajar kami beriman teguh dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kami pengharapan yang sejati. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur saat hari berganti hari, kami masih terus menerima kebaikan Tuhan yang menuntun kami untuk bersuka cita dalam memuji nama-Mu yang agung dan kekal. Kami memohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menjadikan ibadah ini berkenan di hadapan. Kiranya ibadah keluarga ini sejak permulaan hingga pada akhirnya dapat terjadi hanya di dalam pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 6 sampai ayat 7. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai ayat 7. Kita bermazmur. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tidurkan pujian dari Gita Bakti nomor 6 bait yang ketiga dan keempat. Menyanyilah orang percaya. Sejahtera dan kebaruan
dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-37, ayat 24 sampai dengan ayat 28. Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28, yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita dari Yehezkiel 37 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini merupakan ayat yang masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Perikop kita ini, saudara, berada dalam satu kesatuan utuh di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28, yang menceritakan tentang bagaimana umat Israel saat itu tengah mengalami hukuman dan mereka dibuang di Babilonia. Saudara, bagian pertama dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 menceritakan tentang keadaan Israel dalam penglihatan Yehezkiel, bagaikan sekumpulan tulang-tulang kering yang berserakan di lembah kematian. Nah, hal ini, saudara, sebenarnya sangat menggambarkan orang Israel yang pada saat itu mengalami pembuangan di Babel telah kehilangan pengharapan akan masa depan mereka. Dalam bagian ini Allah memulai rencana pemulihan bagi orang Israel dengan menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering itu
menjadi manusia lagi. Hal ini menunjukkan kebangkitan Israel di masa depan. Lalu bagian yang kedua, saudara, dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23 berisi perjanjian antara Allah dengan Israel, di mana Allah akan menyatukan dua kerajaan Israel yang terpecah, yaitu bagian utara Samaria dengan bagian selatan yaitu Yehuda. Kemudian Allah akan mentahirkan mereka dari dosa masa lalu. Dan pada bagian yang ketiga, saudara, yang terdapat dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu ayat 24 sampai dengan ayat 28, karya Allah yang hendak memulihkan Israel tidak berhenti sampai di situ saja. Dan pada bagian ini Allah mengadakan perjanjian damai dengan Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel kepada orang Israel di pembuangan benar-benar sempurna. Allah menghidupkan kembali pengharapan mereka yang hilang, menyatukan dua kerajaan yang terpecah, mengampuni mereka, dan akhirnya dalam perikop pembacaan kita ini Allah mengadakan perjanjian damai sejahtera dengan mereka. Saudara, setelah kedua kerajaan Israel yang terpecah itu kembali disatukan, maka Allah menetapkan kerajaan Israel baru itu dan akan diperintah oleh keturunan Daud. Ayat 24. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara adalah mengapa Daud? Kali ini karena Allah sudah pernah berjanji kepada Daud bahwa keluarga dan kerajaan itu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16 dan Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Allah terikat dengan sumpahnya sehingga keturunan Daud diberkati dan tetap menjadi pewaris tahta kerajaan Israel untuk seterusnya. Dan saudara, apa yang diucapkan oleh Allah itu, firman Tuhan itu adalah ya dan amin, benar adanya dan pasti terlaksana. Apapun yang dijanjikan oleh Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang 11. Janji Allah kepada Daud yang akan digenapi adalah sekaligus janji Allah kepada Israel, bahwa mereka akan dijadikan suatu umat yang baru, yang akan hidup berdasarkan pengampunan. Mereka akan menjadi benih-benih Israel baru yang taat, yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Pada ayat yang ke-5, janji ditegaskan kembali bahwa generasi baru itu akan tinggal dan hidup di tanah air mereka sendiri, atau tanah Yakub, turun-temurun. Inilah perjanjian damai sejahtera itu, yakni Allah akan berdamai dengan orang Israel yang telah berdosa terhadap Tuhan. Nabi Yeskiel menegaskan bahwa Allah yang mengajak berdamai, bukan orang Israel. Dengan demikian saudara, perjanjian damai sejahtera itu berasal dari Allah sendiri, dan Allah yang mengambil inisiatif untuk melakukan perjanjian perdamaian itu dengan umatnya. Saudara, kalau kita melihat padahal yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa dan hidup jahat di mata Tuhan adalah umat Israel sendiri. Disinilah kita dapat melihat bagaimana kasih Allah yang besar terhadap umat yang dikasihinya. Allah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umatnya yang telah melakukan dosa di hadapan-Nya. Saudara, dengan perjanjian damai ini, maka Allah tidak akan lagi menghukum orang Israel seperti yang dilakukannya dengan membuang mereka ke Babel.
Sekali Allah berdamai, maka untuk seterusnya manusia hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan saudara, dalam ayat ini juga Allah mengajarkan 3 hal kepada Israel. Yang pertama, bahwa Allah memberkati mereka. Yang kedua, Allah membuat keturunan mereka banyak. Dan yang ketiga, mereka berkenan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Dan pendamaian itu memiliki dampak yang luar biasa bagi Israel, yaitu mereka akan dilimpahi berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita sekalian kembali diingatkan bahwa hidup sebagai orang-orang percaya, kita juga telah mengalami pendamaian dari Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka hidup setiap orang percaya hendaknya menunjukkan kehidupan di dalam kasih dengan sesama, dan menunjukkan kehidupan yang saling mengampuni, dan juga saudara, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdamai saudara artinya tidak lagi hidup dikuasai oleh kemarahan, oleh dendam. Berdamai berarti kita menyatakan kehidupan kita satu sama lain dengan hidup di dalam kasih Tuhan. Berdamai berarti satu sama lain mau saling menerima kembali. Berdamai sama dengan menghapus dan melupakan kesalahan yang pernah diperbuat oleh pihak yang bersalah. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Allah bagi kita. Berdamai seperti itu pula yang dikehendaki Allah dalam hidup kita dengan sesama. Hidup yang berlimpah berkat adalah hidup dalam pendamaian. Saudara, kita lihat perjanjian damai yang Allah lakukan dengan orang Israel diikuti dengan melimpahkan berkat-berkatnya atas mereka. Namun satu hal juga yang tidak boleh kita lupakan, saudara, ketika Allah menyatakan pendamaiannya itu bagi kita, maka kita yang telah dianugerahkan keselamatan yang daripada Tuhan, maka kita harus merespon karya pendamaian Allah di dalam Yesus Kristus dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika Allah melihat bahwa kehidupan umat Tuhan pada saat itu mengalami penderitaan di dalam keluarga, Allah peduli dan Allah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam hidup dan kehidupan keseharian kita juga dapat menyatakan rasa solidaritas kita dengan semua orang. Apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini, kita sebagai warga masyarakat sampai saat ini kita masih merasakan bagaimana setiap orang mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara, tunjukkanlah kasih dan kedamaian itu bagi dan untuk semua orang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, bukan hanya untuk keluarga kita saja, atau bukan hanya untuk anggota persekutuan jemaat kita saja, tetapi nyatakanlah
kasih Allah yang telah kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan kita itu kita teruskan atau kita nyatakan kepada sesama kita dalam perjumpaan kita dengan sesama dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Nah, dengan demikian saudara, bahwa keberadaan kita sebagai gereja atau keberadaan kita sebagai orang-orang percaya itu nyata, kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang. Dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, kita tidak bisa hidup hanya mementingkan diri sendiri, apalagi kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Hidup tidak boleh egois, tetapi nyatakanlah hidup sebagai orang-orang yang telah dikasih oleh Allah. Karena itu nyatakanlah hidup berbagi dengan sesama, dengan tidak melihat latar belakang orang itu, dengan tidak melihat siapa orang itu, tetapi kita sebagai gereja, kita harus hadir bagi dan untuk semua orang. Allah peduli dengan hidup kita. Maka sebagai orang percaya juga kita harus nyatakan kepedulian itu sebagai bentuk rasa solidaritas kita untuk dan bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Besar kasih setianya terhadap orang-orang yang dikasihinya. Pemazmur juga menyaksikan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap senantiasa berharap, berdoa kepada Allah yang penuh kasih, agar kita dapat terbebas dari kondisi situasi saat ini, di mana virus COVID-19 masih mewabah, dan kita juga tetap berdoa baik bagi pemerintah kita maupun mereka yang melaksanakan tugas dan tanggungan sebagai tenaga medis, sebagai dokter maupun sebagai perawat, agar mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik. Dan kita berharap, berdoa kepada Tuhan pada saat yang nanti, maka Tuhan akan memulihkan situasi kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Kita yakin dan percaya, sebagaimana Allah peduli terhadap pergumulan, terhadap persoalan, terhadap derita yang dialami oleh umatnya, maka Allah juga tentunya peduli dengan situasi kondisi kehidupan yang tengah dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kami saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup senantiasa setia kepada Tuhan
di dalam setiap doa, dalam setiap pembacaan firman Tuhan, dan hidup yang selalu beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, namun tentunya hal itu tidak mengurangi akan penghayatan persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai persekutuan jemaat Tuhan. Tentunya hal yang harus kita lakukan adalah satu dengan yang lain. Kita hidup saling berdoa, saling menguatkan, dan tentunya hal yang tidak boleh kita lupakan, kita hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Dengan demikian, kehidupan saudara dan saya sebagai persekutuan jemaat atau sebagai gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, nyata bahwa kehidupan, pelayanan, dan kesaksian saudara itu nyata dapat dirasakan oleh semua orang. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mari kita mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersatu sejenak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan nyanyi dan gita bakti nomor 50, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Akhirnya yang kudus murni dari baru, hingga hidupku yang baik menjadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi diriku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga menempuh, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Dari perubahan hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, dari saksi Kristus dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus pada malam hari ini, kami bersama-sama boleh melakukan ibadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini. Firman mengajarkan kepada kami bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah melakukan pendamaian dengan kami, dan kami merespon karya pendamaian yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami untuk kami juga hidup berdamai dengan sesama kami.
Dijauhkanlah kiranya dalam kehidupan kami ya Tuhan, hidup yang penuh dengan permusuhan, hidup yang penuh dengan iri hati, dengki dan benci terhadap sesama. Kiranya kami satu dengan yang lain, kami dapat hidup di dalam kasih, sebagaimana Allah telah peduli dan mengasihi kami sebagai umat-Nya, maka kami pun dapat menyatakan kasih itu kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup dan kehidupan keseharian kami. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing dengan firman-Mu, dan ajarlah kami senantiasa untuk kami selalu setia dan taat membaca dan merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersatu hati untuk pemulihan bagi kehidupan masyarakat bangsa negara kami, dan juga pemulihan bagi kehidupan gereja. Kiranya kami dapat segera pulih dari situasi kondisi kehidupan pada saat ini. Kami kembali dapat melaksanakan akan tugas pekerjaan kami. Kami dapat melaksanakan tugas pelayanan kami. Dan kiranya ya Tuhan, kondisi kehidupan masyarakat kami dapat mengalami kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami doakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya segala peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang itu semua kami meyakini untuk kebaikan kami semua sebagai warga masyarakat. Kami dapat mematuhi dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanannya dalam rangka melayani orang-orang yang sakit. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun berbaring di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya menyertai kehidupan mereka dan memberikan kepulihan, memberikan kesehatan, kekuatan secara jasmani, dan kekuatan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat kami, PPB Bapa Iman. Berkati para pelayan Tuhan, kiranya mereka tetap setia melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan kerjakan bagi mereka sekalian. Dan kami sebagai warga jemaat juga dapat melaksanakan tugas persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Dengan kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, yang akan dapat dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam situasi kondisi pada saat ini. Yang kami tidak kehilangan kasih dan kepedulian kami bagi dan untuk sesama kami. Dan demikian ya Tuhan, keberadaan kehidupan kami nyata sebagai murid-murid Kristus yang sejati, yang hidup melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai guru yang agung. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi maupun setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu yang pada saat ini melaksanakan ibadah keluarga di rumah mereka masing-masing. Jaga mereka, lindungi mereka, dan kiranya setiap kami juga tetap dapat menjaga kesehatan untuk tetap tinggal di rumah, dan kiranya Bapa sukacita dan berkah Tuhan tetap meliputi kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga dalam kehidupan jemaat ini. Bapa di sorga, menggerakkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, jika tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat pasal 19 ayat 5. Mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan, dan kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 79, beri padanya bait 1, 2, dan 3. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, biar boleh berguna dan boleh berkenan kepada Tuhan. Boleh berguna dalam pelayanan kami, khususnya dalam jemaat Bahtera ini. Tuhan juga mau memberkati sisanya yang masih ada pada kami, biar kami bisa menggunakannya untuk hal yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta untuk jemaat sekalian. Kabar baiknya bahwa setiap hari Rabu nanti kita akan ada ibadah keluarga yang ditayangkan secara online. Kita akan rekam dan kita tayangkan setiap hari Rabu. Mohon dukungan dan doa dari jemaat supaya kegiatan ini tetap berjalan dan bisa dilanjutkan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Nanti ada juga PKP dan lain-lain. Jadi jangan sampai COVID ini membuat kita semua diam di rumah tanpa ibadah. Tapi biarlah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Karena siapa tahu itu yang Tuhan inginkan. Dengan adanya COVID ini kita makin dekat
dengan sesama kita dalam rumah, dalam keluarga, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Demikian warta untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam amanat perutusan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan secara duet dengan judul lagu Badai Pasti Berlalu. Di sini banyak suara mengeluh, menatap hanya matahari, sembah sujud kepada bumi. Di manakah sisa dari kepastian? Kapan lagi Bapa datang suara pemulihan, serta dalam tanganmu jua persoalan yang terjadi. Dalam rencana nanti Tuhan, Tuhan segala kuasa-Mu. Jangan lagi Bapa biarkan lalu dalam badai. Jadilah lilin hidup di bumi pertiwi ini, oh Tuhan. Ku yakin selalu Tuhan, badai pasti berlalu. Kapan lagi Bapa datang suara pemulihan, serahkan dalam tanganmu jua persoalan yang terjadi. Dalam rencana nanti, oh Tuhan, Tuhanlah segala kuasa-Mu. Jangan lagi Bapa biarkan lalu dalam badai. Jadilah lilin hidup di bumi pertiwi ini, ya Tuhan. Ku yakin selalu Tuhan, badai pasti berlalu. Dalam rencana nanti Tuhan, Tuhanlah segala kuasa-Mu. Jangan lagi Bapa biarkan lalu dalam badai.
dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pemutusan. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya, dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan bersama. Nyanyian kita bakti nomor 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya, bahwa cahayanya tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus mitra dariku, panjatkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus mitra darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, mari kita kembali mengambil sahur.